Shalom saudara. Shalom. Belum kedengaran suaranya shalom. Shalom. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Kingdom's Inner Circle. Mungkin boleh ditampilkan PowerPoint-nya, terima kasih. Saudara Mahanaim ini memang mungkin awalnya dimulai seperti Gua Adulam. Banyak hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang sudah berkata, memang awalnya Mahanaim ini terbuka untuk seperti dikatakan di firman Tuhan, untuk orang yang kesukaran, untuk orang-orang yang sedih, orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang, untuk orang-orang yang sakit hati, untuk orang-orang yang marah, mungkin untuk penjahat-penjahat, mungkin untuk pembunuh, bukan hanya pembunuh di tubuh, tapi yang membunuh jiwa, yang membunuh hati, yang membunuh perasaan banyak orang. Mungkin dulu tempat ini dibuka sangat lebar untuk orang-orang seperti itu. Tapi ada satu level, ada satu masa Tuhan mau mengubah tempat ini menjadi kerajaan. Bahkan Tuhan sudah mengubah tempat ini menjadi kerajaan. Dan berkali-kali saudara, Tuhan sudah memberikan invitation atau undangan personal untuk setiap kita masuk dalam kerajaannya. Yang Dia mau bangun di tempat ini, kerajaan surganya yang Dia mau bangun dari tempat ini. Bahkan berkali-kali Tuhan mengulurkan undangan itu dari tangannya sendiri, personal kepada setiap kita. Tetapi pertanyaannya, seberapa dari kita yang menerima undangan itu dan betul-betul bisa masuk dalam sebuah level kerajaan? Ataukah kita akan tertinggal di Gua Adulam? 1 Samuel 2 ayat 22 ayat 2. Memang awalnya mungkin tempat ini dibuka untuk orang-orang seperti yang hari itu orang-orang Daud di Gua Adulam. Tapi seperti di 1 Tawarik 11 ayat 10, Tuhan mau mengubah tempat ini. Bahkan Tuhan sudah mengubah tempat ini menjadi level kerajaan. Pertanyaannya, apakah saudara masih stuck di Gua Adulam? Ataukah saudara mau ikut tempat ini? Ataukah saudara mau ikut seperti tempat ini, dinaikkan level saudara untuk masuk dalam level kerajaan? Kita akan belajar dari sebuah tokoh yang namanya Daniel, saudara. Daniel ini dari pembuangan dari bangsa Israel yang hari itu menjadi tawanan, mengikuti pembuangan ke Babel. Dia diangkat oleh pegawai raja untuk masuk dalam bagian istana. Tetapi saudara, setiap kali ada sebuah level yang baru, setiap kali ada level kerajaan yang baru yang Tuhan mau angkat kita dan Tuhan mau masukkan kita, dan Tuhan ulurkan invitation itu dan Tuhan ulurkan undangan itu, sekali lagi iblis tidak pernah suka. Dan waktu saya berdoa, Tuhan menjelaskan bahwa masuk level kerajaan, ada roh yang mau dihembuskan, yang mau menelanjangi identitas ilahi. Saat Daniel diambil dari pembuangan dan dimasukkan ke istana untuk menjadi salah satu pegawai raja, yang pertama yang kerajaan Babel lakukan, mengganti namanya dari Daniel menjadi Belsasar. Dan arti nama Belsasar itu adalah disukai oleh dewa Bel atau dewa yang disembah oleh Babel. Atau arti lainnya juga adalah pangeran Bel atau pangeran dari dewa yang disembah Raja Babel. Ada sebuah roh yang mau mengganti identitas ilahi saudara saat saudara menerima undangan untuk masuk level kerajaan. Tetapi mungkin saudara pernah dengar bahwa nama adalah doa. Mungkin saudara pernah dengar itu. Tapi mungkin saudara juga pernah dengar, you are what you eat. Betul,
nama adalah doa, artinya seperti dikatakan terus sampai itu terjadi. Jadi bisa terjadi, bisa tidak. Itu nama. Tetapi you are what you eat. Seperti yang Sabtu lalu Bapak Joshua ceritakan tentang mikrobiom. Kalau saudara makan yang gak sehat dan mikrobiom di tubuh saudara ditaruh di tikus, tikusnya bisa ikut gak sehat loh saudara. Dan sama, kalau saudara memakan makanan-makanan yang genetically modified, sains berkata tubuh saudara akan genetically modified. Makanan bukan doa lagi, tapi you are what you eat. Apa yang saudara makan, itu yang terjadi untuk tubuh saudara, itu yang terjadi untuk saudara. Dan sekali lagi, iblis tidak stop hanya mengganti nama Daniel menjadi Belsasar. Tetapi hari itu kerajaan Babel sekali lagi mau mengubah identitasnya. Dengan cara apa? Mau mengganti gaya hidup Daniel dan mengganti apa yang Daniel makan. Kita semua tahu bangsa Yahudi, bangsa Israel itu makanannya kosher ya saudara. Tetapi kerajaan Babel itu dikenal sebagai kerajaan yang megah, mewah, sombong. Dan mereka menyantap semua makanan-makanan kerajaan yang aneh-aneh, yang tidak kosher. Dan hari itu Daniel dan teman-temannya mau diubah identitasnya. Daniel, Hanaya, Misael, Azaria mau diganti identitasnya dengan cara apa? Mereka mau mengubah apa yang Daniel dan teman-temannya ini makan. Sebab itu betul-betul dibuktikan oleh sains saudara bahwa you are what you eat. Dan Daniel 1 ayat yang ke-12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Daniel menolak untuk diubah identitas ilahinya. Karena identitas Israel, identitas bangsa Yahudi itu bukan cuman sebuah negara. Tapi dia tahu identitas bangsa Israel adalah identitas bangsa kepunyaan Tuhan, bangsa kepemilikan Tuhan, kesayangan Tuhan sendiri. Dan kalau hari itu dia memutuskan untuk memakan apa yang kerajaan Babel makan, dia mengizinkan dirinya ditelanjangi dari identitas ilahinya. Tetapi hari itu Daniel berkata, izinkan kami untuk memakan sayur dan meminum air saja. Dan di ayat yang ke-15 ternyata terbukti saudara, bahwa saat kita memegang identitas ilahi kita, saat kita masuk level kerajaan, dan setiap kali iblis berusaha mencuri, menghilangkan identitas ilahi kita, dan kita berkata, tidak, ini identitas ilahiku. Kerajaan manapun, kekuasaan manapun, kekayaan manapun tidak akan pernah bisa mencuri dan menghilangkan identitas ini. Dan terbukti di Daniel 1 ayat yang ke-15, setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan santapan raja. Puluhan raja kehilangan identitas mereka di atas tahta. Puluhan raja kehilangan identitas mereka saat mereka diberi sebuah kedudukan dan kursi. Bahkan puluhan pegawai raja, panglima tercatat di Alkitab kehilangan identitas mereka karena diberikan sebuah posisi. Masuk dalam sebuah level kerajaan. Jangan sampai ada satu pun dari kita yang ditelanjangi iblis dari identitas ilahi yang Tuhan sudah ukirkan di dalam hati setiap kita. Saya ada satu contoh saudara.
Saya ini lagi suka Formula One atau balapan mobil yang sangat kencang. Saya nggak tahu seberapa dari saudara yang tahu tentang Formula One. Kalau mungkin saudara pernah ingat, Ibu Iin pernah khotbah di tempat ini tentang Michael Schumacher. Mungkin ada saudara yang ingat, Michael Schumacher adalah pemenang 7 kali juara dunia dan dia betul-betul memenangkan dan memecahkan banyak rekor di Formula One. Tetapi ada update-nya saudara. Di tahun-tahun ini ada satu orang dan dia ini driver atau pembalap Formula One berkulit hitam satu-satunya dalam sejarah. Dan dia sudah mengalahkan semua rekor yang Michael Schumacher buat. Namanya Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ini adalah pemecah banyak rekor di Formula One dan memenangkan lebih banyak balapan dari Michael Schumacher yang dulu kita pernah nonton videonya. Sudah jauh dipecahkan rekornya. Dan Lewis Hamilton ini hari ini sebagai juara dunia sudah setara dengan Michael Schumacher. Tapi Michael Schumacher sudah pensiun, Lewis Hamilton masih membalap sampai hari ini, masih jadi supir balap sampai hari ini dan mau memecahkan rekor tidak 7 kali seperti Schumacher, tapi mau 8 kali bahkan lebih menjadi juara dunia. Juga Lewis Hamilton ini sudah tidak muda saudara. Dan di tahun 2021, di saat sekitar dia umur 35 tahun, itu umur yang sudah cukup tua ya saudara untuk menjadi pembalap Formula One. Karena setiap pembalap itu nyetir dan balapan, mereka itu harus mengalami G-force yang sangat kuat. Dan sampai-sampai satu kali balapan, mereka bisa turun 4 kilo. Karena keringat keluar semua, mereka harus nahan diri mereka dari G-force dari mobil yang berjalan lebih dari hampir 400 km per jam. Jadi umur 35 itu bukan umur yang muda untuk ada di Formula One ini. Karena banyak anak mulai dari umur 19, umur 18, umur 20-an. Dan setelah 7 kali Lewis Hamilton menang juara dunia, di tahun 2021 ketika dia sekitar umur 35 tahun, banyak generasi baru dan anak-anak baru yang masuk dalam Formula One. Anak-anak umur 20-an yang lebih cepat, yang tubuhnya mungkin lebih fit. Dan di tahun 2021 yang harusnya Lewis Hamilton bisa jadi 8th time world champion atau 8 kali menang juara dunia. Di balapan terakhir dari musim itu, dia seri dengan seorang pembalap lain yang jauh lebih muda, baru umur 20-an, namanya Max. Di balapan terakhir mereka seri, dan di putaran terakhir, di belokan terakhir, Hamilton harusnya tinggal lurus, tinggal menang juara dunia ke-8. Di belokan terakhir, Max menyalip dan akhirnya Hamilton tidak dapat kedudukan sebagai juara dunia ke-8. Tetapi karena satu hal itu, dia memilih seperti Daniel. Dia memilih untuk plant-based diet atau makan makanan yang hanya tumbuh dari tanah. Jadi seperti Daniel hanya makan sayur dan minum air, tidak minum soda, tidak makan makanan yang berlemak dan lain sebagainya. Dan waktu saya baca tentang ini, betul-betul yang dialami Daniel itu real ya. Lewis Hamilton berkata, sekarang di umur yang ke-38 setelah dia puasa Daniel ini, dia berkata di umur 38, saya merasa lebih muda dari waktu saya umur 25. Dan setelah dia mengatur makannya, setelah dia bekerja lebih giat lagi, dan dia tidak menaruh identitas dia tidak kehilangan identitas dia sebagai pemenang, sebagai juara dunia.
dia berlatih lebih giat, dia menjaga makannya karena dia tahu dia sudah ada di umur yang cukup tua. Sekarang dia sudah umur 39 tahun, tetapi dia berkata, aku masih punya identitas pembalap dan aku tidak akan berhenti sampai aku memecahkan rekor dunia. Dan singkat cerita, di tahun ini, tahun 2024, akhirnya setelah dia bertahun-tahun dikalahkan oleh yang umur 20-an, setelah bertahun-tahun dia dikalahkan oleh banyak yang lebih muda, sekali lagi dia membuktikan bahwa DNA-nya dan identitasnya adalah identitas seorang juara. Saya ada siapkan video, saudara. Boleh mungkin ditampilkan videonya. Ini tentang Lewis Hamilton. Ini cerita tentang bagaimana dia memulai. Dan bagaimana dia berdiri di puncak dunia berkali-kali. Dan bagaimana di tengah kekalahan, dia tetap memeluk identitasnya sebagai seorang juara. Musuhnya ini memang anak muda dan seringkali tidak adil. Kalau musuhnya tidak mendapat apa yang dia mau, dia akan tabrakan musuhnya. Sehingga mereka berdua tidak sampai garis finish. Dan ini belokan terakhir di mana kalau saudara lihat mobil yang merah membalap mobil yang biru. Mobil yang biru itu Lewis Hamilton. Dan selama 2 musim berturut-turut, dari biasanya setiap musim dia memenangkan lebih dari 10 pertandingan, saudara. 2 musim dia tidak menang 1 pun pertandingan. Tetapi dia tidak mengubah gaya hidupnya, dia tidak mengubah mentalnya, dia tidak mengubah identitasnya sebagai seorang juara. Sampai akhirnya dia bisa memenangkan pertandingan kembali tahun ini. Tadi videonya sebetulnya belum selesai. Kalau saudara lihat yang mobil biru tadi, dia itu banyak orang berspekulasi tahun ini karena dia sudah hampir umur 40 tahun. Dia diberikan mobil yang sudah dalam tanda kutip sudah tidak terbaru, sudah jelek, sudah tua. Karena banyak orang berkata, ya sudahlah, sudah lama dia tidak menang juga. Paling sebentar lagi pensiun. Tapi di tahun ini dia membuktikan identitasnya sebagai juara dunia. Bahkan dengan mobil yang dikatakan sudah tua, bahkan dengan mobil yang dikatakan sudah lama, bahkan dengan mobil yang banyak orang berkata itu tidak sama dengan mobil yang diberikan kepada teammate-nya. Dia membuktikan bahwa dia tetap bisa juara dan memenangkan pertandingan. Jangan sampai saudara kita seperti Salomo yang kehilangan identitas di atas tahta. Jangan sampai kita seperti Yonatan yang menjadi gelandangan di istana. Jangan sampai kita seperti banyak raja, banyak panglima
yang harusnya bisa masuk lebih dalam, tetapi terhenti dan destininya terpotong karena mereka mengizinkan iblis menelanjangi identitasnya. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak mau hanya berhenti dengan memasukkan kita dalam istananya, dalam kerajaannya, dalam sebuah level kerajaan. Kerinduan hatinya adalah untuk memasukkan kita ke dalam inner circle kerajaannya. Daniel 1 ayat yang ke-19, Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja, atau bahasa Inggrisnya mereka enter his personal service. Tuhan tidak hanya mau kita masuk dalam istana, dalam sebuah level kerajaan dan tidak ngapa-ngapain, saudara. Tuhan rindu untuk memasukkan kita, untuk kita enter his personal service, untuk masuk dalam inner circle raja. Dan Daniel tetap ada di dalam inner circle. Bukan satu raja, bukan dua raja, bukan tiga raja, bahkan sampai 5 raja yang berbeda, berganti-ganti kedudukan. Daniel tetap bisa ada di inner circle itu. Dan 3 dari 5 raja yang Daniel layani bukan raja yang baik, saudara. Bukan raja yang sempurna. Mungkin hari ini, kalau hari Senin biasanya full timer, full heart, mereka yang melayani di tempat ini yang datang. Hari ini saya mau berkata, saudara, mungkin seringkali kita melihat banyak ketidaksempurnaan. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan mau menggunakan ketidaksempurnaan itu untuk menyempurnakan kita? Apakah saudara percaya dan saudara sadar bahwa setiap ketidaksempurnaan dari pemimpin kita, dari unit, dari teman sekerja, dari siapapun di tempat ini, Tuhan mau gunakan itu. Tuhan mau gunakan ketidaksempurnaan untuk menyempurnakan kita. Seperti hari itu, Daniel mungkin mengalami ketidaksempurnaan, Daniel mengalami ketidakadilan. Tetapi itu yang menyempurnakan dia sampai jadi seperti yang Tuhan mau. Dan Tuhan sangat rindu untuk kita menjadi penguasa kerajaan-kerajaan. Bukan hanya untuk masuk dalam kerajaan, tapi untuk diangkat, diberi kuasa, diberi kekayaan untuk menjadi penguasa-penguasa kerajaan dunia. Mungkin seringkali banyak dari kita yang berkata, saudara, aduh, buat apa sih saya berkuasa? Harus memikul tanggung jawab lagi, harus menggendong lagi. Buat apa sih saya berkuasa? Tahukah saudara, kalau bukan kita yang menguasai kerajaan-kerajaan dunia, nanti iblis, saudara, yang menguasai. Dan kapan 7 miliar jiwa bisa diselamatkan? Kapan kalau kita tidak menguasai kerajaan-kerajaan dunia? Kalau Bapak Joshua tidak membeli tanah di Burundi dan mau membangun Burundi, siapa lagi yang mau? Dan kalau bukan kita, iblis sangat mau merebut. Jadi setiap kali mungkin kita merasa, aduh Tuhan, capek rasanya, mungkin harus berkuasa, harus berdoa, harus menopang, harus menggendong. Kalau bukan kita, iblis yang akan menguasai, saudara. Kalau bukan kita sebagai pasukan dari kerajaan Tuhan, siapa lagi, saudara? Siapa lagi? Dan dalam proses untuk kita menjadi penguasa, tapi terlebih dari itu masuk dalam inner circle kerajaan Tuhan, seringkali ada jalan demi jalan yang harus dilewati. Daniel melewati banyak jalan.
Ada harus berketetapan hati dan berprinsip. Kecerdasan harus 10 kali lipat, full of divine of the Holy Spirit. Dan masih banyak lagi, ini jalan demi jalan yang Daniel harus lewati. Tetapi hari ini kita mau bahas 3 saja yang kita pasti bisa untuk ikuti jejaknya. Yang kita pasti apa saudara? Bisa, pasti bisa. Daniel sudah bayar sebanyak ini. Kita hanya perlu mengikuti jejak domba. 3 saja. Yang kita pasti apa saudara? Gak ada suaranya pasukan Tuhan. Yang kita pasti bisa. Yang kita pasti bisa. Yang pertama, jalannya adalah terancam. Tapi jangan takut dulu saudara. Hanya terancam kok, gak sampai kena, enggak. Tetapi Daniel memberanikan diri untuk menghampiri raja dan tetap melayani. Apakah di momen-momen yang terjepit? Apakah di momen-momen yang mungkin kita terancam? Kita berani untuk tetap melangkah, melayani, dan memberitakan apa yang Tuhan sampaikan? Ataukah kita diam saja dan terima nasib? Karena seringkali ancaman akan tetap jadi ancaman kok saudara. Itu tidak akan terjadi, malapetaka tidak akan bisa mengena kepada saudara dan saya. Asalkan kita tetap bergerak. Asalkan kita tetap melayani. Saat Mahanaim mau diserbu, tetap melayani ke Bantar Gebang saudara. Tetap menyembah Tuhan di sini. Tidak ada yang sembunyi. Ibu ini tidak sembunyi di rumah. Dan itu yang membuat ancaman tetap jadi ancaman dan tidak bisa mengena. Bahkan saat kita lulus, berkatnya adalah kemuliaan, anugerah, pemberian yang banyak, menjadi penguasa, menjadi kepala. Bukan cuman gak jadi terima malapetaka saudara. Ada berkat yang besar, kemuliaan, kekayaan, kuasa yang diberikan kepada kita. Dan pada akhirnya Raja Nebukadnezar yang tadinya mengancam membunuh Daniel, teman-temannya dan orang-orang pintar ini, akhirnya malah bertobat karena apa yang Daniel buat. Kita gak pernah tahu kapan reaksi kita di situasi yang tersempit, reaksi kita di situasi yang mencengkam, reaksi kita saat terancam. Itu bisa mengubahkan orang. Itu bisa membawa pertobatan. Itu bisa membawa kesembuhan. Bahkan mungkin bukan cuman untuk orang-orang di luar sana, tapi untuk raja-raja, untuk donatur-donatur, untuk pemimpin-pemimpin kita. Kita gak pernah tahu kapan reaksi kita yang tepat itu menyembuhkan, mengubahkan, membawa pertobatan. Maka dari itu jangan lengah, jangan capek untuk bereaksi dengan benar. Yang kedua saudara, ditawar. Saya tahu banyak dari saudara mungkin di tempat ini yang harusnya bisa kerja di luar dan mendapatkan lebih banyak. Atau mungkin dapat tawaran-tawaran di luar yang tidak melayani Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau saudara masih duduk di tempat ini, saudara sedang mengikuti jejak domba Daniel. Saat dia dikatakan, ayo kalau kamu bisa menerangkan apa yang tertulis di tembok itu, saya akan kasih kamu emas, jubah. Saya akan kasih kamu kekuasaan dan kerajaan. Tetapi di ayatnya Daniel berkata, simpanlah semua hadiahmu raja, kasih ke orang lain. Dan saya akan tetap membacakan. Saya tahu saudara di tempat ini adalah orang-orang yang seperti itu. Saudara orang-orang yang berkata, tidak
mendapatkan apa yang mungkin semestinya saya dapatkan pun, motivasi saya Tuhan, bukan berkat. Saya tahu saudara adalah orang-orang yang seperti itu. Saudara semua yang duduk di tempat ini. Dan itulah jejak domba Daniel yang kedua, saudara. Dan saat saudara tetap berkata, lewat tawaran semua berkat, aku akan tetap melayani Tuhan, aku akan tetap melakukan bagianku, maka berkat yang lebih besar itu yang diberikan. Saudara, anak-anak didik saya di Kota Sion atau di Cirebon, itu mungkin gak ada apa-apanya dibanding saudara. Mungkin baru 5% dari apa yang saudara sudah letakkan, apa yang saudara kerjakan di tempat ini. Bahkan mungkin kurang dari 5%, saudara. Tapi ada satu anak, dia ini setia sekali. Dari awal tidak dapat PK, bahkan seringkali dia nabur buat uang bensin motornya untuk ngajar rumah singgah. Bahkan kadang dia nabur untuk ngasih makan di penjara narapidana. Dan dia tetap melakukan bagiannya dan semua yang dipercayakan. Pada akhirnya ternyata dia dapat kesempatan untuk bisa ke Burundi, saudara. Tadinya dia sudah jualan, dia jualan kebab, dia jualan baju, dia jualan ini, dia jualan itu, untuk dia bisa ikut pelayanan pergi ke Burundi. Tiba-tiba di detik-detik terakhir, Bapak Joshua berkata, banyak yang nabur. Jadi anak ini bisa dibayarin full ke Burundi. Tapi gak sampai di situ, ada anak lainnya yang dia juga terus mengerjakan bagiannya. Bahkan dari gak bisa nyetir, dia belajar nyetir, saudara. Untuk apa? Karena rumah singgah kami itu di banyak desa. Dia belajar nyetir supaya dia bisa bawa guru-guru rumah singgah banyak di mobil. Lalu dia drop 2 orang di poin A, drop 2 orang di poin B, drop 2 orang di poin C. Dan dia bisa ngajar rumah singgah dia. Setelah itu dia naik mobil lagi, dia jemput, antar mereka pulang. Dan sekali lagi, dia tidak dapat PK, saudara. Tapi akhirnya Tuhan sendiri yang mendatangkan donatur untuk dia sampai hari ini. Kuliahnya dibayarin, hidupnya dibiayai, keluarganya dibiayai. Yang terakhir satu anak lagi. Dia ini bukan orang yang nomor 1 lah. Dia jarang saya jadikan PIC atau yang memimpin. Tetapi dia melakukan bagiannya untuk menopang teman-temannya ini loh. Apapun yang temannya gak bisa, karena dia tahu dia pintar, dia tahu dia tidak gaptek, bisa melakukan banyak hal, dia support. Temannya ada yang butuh surat, dia bikinin. Temannya ada yang butuh PowerPoint buat khotbah, dia bikinin. Dan berkat Tuhan yang ajaib, saudara, dia dapat panggilan pelayanan 2 minggu, tinggal di hotel bintang 4, bintang 5 2 minggu. Saya gak tahu seberapa dari kita, saya aja gak pernah, saudara, tinggal di hotel 2 minggu. Dan setiap lapar, tinggal disuruh turun ke restorannya, pesan apapun yang kamu mau, mulai dari steak, mulai dari pasta, mulai dari nasi goreng, mulai dari iga, pesan apapun yang kamu mau. 2 minggu, saudara. Apa PK yang bisa saya berikan ke mereka tuh gak ada dibanding berkat yang Tuhan sudah sediakan. Karena mereka sudah lulus dari jalan ini. Dan saya percaya saudara juga sudah lulus dari jalan ini. Yang terakhir, saudara, Daniel melewati jalan di mana kesalahannya dicari-cari, bahkan dibuat-buat. Hari itu saat Raja Darius berkuasa, Raja Darius ini raja yang sangat sayang sama Daniel. Dan singkat cerita, semua petinggi-petinggi istana yang lain berkata, kita harus cari kesalahan Daniel. Karena dia ini menyembah
Allah yang bukan kita sembah, dia beda. Kita harus cari kesalahannya, kita harus seret dia turun. Dan mereka cari-cari kesalahan Daniel. Firman Tuhan berkata tidak ditemukan satupun. Dan akhirnya apa yang mereka buat? Mereka buat kesalahan Daniel. Mereka mengeluarkan surat, Raja Darius suruh tanda tangan bahwa seluruh negeri harus menyembah kepada raja. Tidak boleh kepada Tuhan lain selain raja. Dihasut rajanya, raja tanda tangan. Dan mereka grebek, saudara tahu grebek ya? Grebek Daniel waktu Daniel sedang berdoa. Lagi berdoa loh saudara, digrebek dan dibilang ini ada surat dari raja. Kamu berdoa sama Allah Jehova ya? Salah, kamu salah. Kamu harus dibuang ke lubang singa. Mungkin beberapa dari saudara pernah mengalami hal itu. Di tengah pelayanan, di tengah saudara membuka pelayanan, mungkin di pelosok, di desa-desa terdalam. Mungkin kesalahan saudara dicari-cari oleh orang lokal, oleh orang-orang yang gak suka. Bahkan mungkin tidak ada salahnya pun dibuat-buat. Tetapi ini jalan Daniel yang tempat ini sudah lewati dan sudah lulus. Tinggal kita mengikuti saudara. Dan reaksi Daniel apa? Jalani. Kalaupun harus masuk ke gua singa, jalani. Toh akhirnya kita semua tahu ceritanya. Singanya tutup mulut kok. Jalani. Dan Tuhan yang akan membela. Dan sejak hari itu dikatakan, from then on, Daniel prospered. Dari hari itu, Daniel berkelimpahan. Dan saya percaya berkelimpahan bukan cuma secara materi. Tapi kalau mungkin di awal kitab Daniel dikatakan Daniel 10 kali lipat lebih pintar dari yang lain. Mungkin di akhir ini saat Daniel prospered, Daniel berkelimpahan hikmat, berkelimpahan kepintaran, berkelimpahan kreativitas, bahkan 100 kali, 1000 kali lipat mungkin saudara. Bukan cuman kekayaan, bukan cuman kekuasaan, tapi identitas ilahinya juga Tuhan buat prosper. Dari apa yang dia pegang sejak awal, yang dia tidak tanggalkan, yang dia tidak izinkan iblis telanjangi, dia prosper. Dan ini juga banyak kami alami di Cirebon saudara. Tidak sekali dari agama seberang, dari pemerintahan, bahkan dari gereja-gereja lain mencari-cari kesalahan kami karena kami hands on langsung ke anak-anak atau orang-orang yang dari agama seberang. Karena banyak dari pelayanan-pelayanan di kota Cirebon yang tidak berani untuk menyentuh langsung. Apalagi maaf kata mereka yang berjilbab, mereka yang pakai peci, mereka yang garis keras. Tetapi melewati setiap kesalahan yang dicari-cari, bahkan dibuat-buat, kami melihat bagaimana Tuhan membuat kami prosper. Mungkin boleh ditunjukkan foto-fotonya. Sekarang kami sudah membuka total 48 kelas rumah belajar saudara. Dan kami ajak mereka pesta anak. Setiap itu kami beri hadiah, kami beri snack, kami share firman Tuhan. Kami ajak mereka berenang. Lebih dari 350 anak hari itu kami ajak berenang, kami ajak pentahiran lewat games. Juga kami ajak mereka lawatan di bioskop. Ada fotonya. Ada lawatan di bioskop, kami buat 150 anak hari itu. Ini anaknya beda semua ya saudara, karena kami sudah meluluskan lebih dari 2000 anak dari rumah belajar ini. Dan setiap kami mau meluluskan, kami akan buat lawatan yang unik, lawatan yang berbeda. Dan setiap kali kami dapat visi Tuhan, kami melihat seperti Daniel, kami prosper saudara. Kami kelimpahan. Yang terakhir kami baru buat bulan lalu adalah Fine Dining with the King. Setiap anak-anak kami suruh pakai baju rapi-rapi dan kami ajarkan mereka table manner. Kami siapkan makanan appetizer,
main course, dessert, dan mereka mengalami. Seperti apa yang ada seorang pendeta Katolik buat. Kemarin Ibu Iin cerita bahwa ada satu pendeta Katolik ini buat seperti ini. Setiap dia mau mengangkat derajat seorang anak, dia akan bawa anak ini untuk makan enak, untuk makan di hotel. Ini kami buat di hall hotel, saudara. Akan dibawa ke hotel, akan dikasih kamar yang enak, akan dikasih makanan yang enak. Dan akan dibilang bahwa kalau kau tidak ubah mental miskinmu, kau tidak akan bisa nikmati ini. Dan itu yang kami lakukan dan kami doakan untuk setiap anak-anak ini. Supaya tidak ada lagi mental miskin dari diri mereka. Dan identitas mereka yang lama, identitas miskin mereka, diubah menjadi identitas yang prosper. Ini saudara jalan yang Daniel lewati untuk menjadi inner circle dalam kerajaan. Bahkan bukan inner circle dari satu raja, dari dua raja, tapi lima-limanya raja yang dia layani. Dia jadi inner circle, dia jadi orang ketiga, dia jadi penasehat, dia jadi orang yang bercakap-cakap dengan raja. Sekali lagi ada sebuah level kerajaan yang Tuhan mau berikan untuk setiap kita, saudara. Tuhan mengulurkan dengan tangannya sendiri undangan untuk kita masuk dalam sebuah level kerajaan. Tetapi masuk level kerajaan, jangan sampai identitas ilahi kita hilang di tengah setiap tahta, berkat, kekayaan dan kuasa. Sebab kerinduannya yang terdalam adalah untuk kita masuk dalam inner circle-nya, adalah untuk kita masuk dalam kerajaannya. Dan bukan hanya seperti Yonatan yang bergelandangan di dalam istana, tapi untuk masuk dalam inner circle kerajaannya, dalam inner circle-nya. Boleh saya undang kita tutup Alkitab kita, tutup HP kita. Boleh minta di.